Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya di channel Istiqomah. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya selama mengajar, yaitu dalam hal ini kita gunakan metode pembelajaran di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tingkat sekolah dasar, di mana Bapak Ibu tahu semua bahwa anak-anak usia sekolah tingkat dasar itu dalam penyampaian itu perlu banyak sekali kolaborasi metode, terutama kita menggunakan metode bernyanyi agar anak-anak terutama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu bisa menangkap pesan dari materi yang akan kita sampaikan. Untuk saat ini saya berbagi pengalaman di khususnya kelas 1, di mana anak-anak itu masih suka sekali penyampaian materinya itu dengan cara bernyanyi. Bernyanyi itu bagi anak-anak sebenarnya sudah terbiasa dari TK. Lagu-lagunya bisa kita modifikasi sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Contoh, kalau anak-anak SD itu modalnya dari TK ada lagu Balonku Ada 5 dan seterusnya, itu kita bisa modifikasi dengan beberapa materi yang kita dapatkan di kelas 1. Di sini saya berbagi ada beberapa lagu yang saya sadur atau saya ubah liriknya yang sebenarnya itu sudah familiar di telinga anak-anak. Yang pertama yaitu tentang rukun Islam. Di materi kelas 1 harus kita perkenalkan sebagai dasar bahwa rukun Islam itu kalau kita menyampaikan kepada anak-anak rukun Islam ada berapa anak-anak gitu kan. Secara otodidak mereka menghafalnya susah. 1 syahadat, 2 sholat. Nah, tapi kalau kita sampaikan dengan metode bernyanyi, mungkin anak-anak akan lebih bisa paham dan lebih bisa hafal. Nah, contohnya di sini adalah ini lagu saya ubah dari lagu Balonku Ada 5, tapi judulnya Rukun Islam. Syairnya begini, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si miskin, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat dosa, siapa belum zakat, siapa tidak puasa, Allah nanti melaknat. Nah, itu dari rukun Islam, artinya penyampaian dari rukun Islam itu secara tidak langsung anak-anak peserta didik kita juga paham bahwa rukun Islam itu ada 5. Selanjutnya ada rukun iman sebagai dasar sebelum peserta didik kita jauh mempelajari, maka lagu rukun iman juga kita sampaikan dalam bentuk lagu. Lagunya begini, rukun iman ada 6 semuanya, iman kepada Allah itu yang pertama, 2 iman kepada malaikatnya, 3 iman kepada kitab-kitabnya, 4 iman kepada rasul-rasulnya, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qadha dan qadar, yang baik dan yang buruk itu dari Allah. Nah, itu ya Bapak Ibu, bisa kita sampaikan rukun iman dengan cara bernyanyi. Dan itu rukun iman dan rukun Islam bisa kita gunakan setiap kali kita akan memulai pembelajaran biar anak-anak lebih paham, lebih tahu dan bisa hafal jumlah rukun iman dan rukun Islam. Selanjutnya juga ada lagu yaitu jumlah malaikat. Kalau kita suruh anak-anak kelas 1 menghafal 10 itu kan
Mungkin ada yang cepat hafal, ada yang juga tidak. Kalau kita menyampaikan secara otodidak, tapi kalau kita menyampaikan dengan lagu, anak-anak peserta didik mungkin lebih bersemangat lagi. Nah, lagu Jumlah Malaikat begini. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Sambil bernyanyi, kita acungkan jari-jari kita sebagai guru. Kalau Jibril kita tunjuk angka 1, terus Mikail angka 2, jadi nanti jumlahnya ketemu 10 ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada juga lagu nama-nama Rasul, kita juga sampaikan dengan cara bernyanyi. Kalau 25 nabi dan rasul itu anak-anak akan susah menghafalnya, apalagi kelas 1. Tapi kalau kita sampaikan dengan metode bernyanyi dan sering kita ulang setiap akan memulai pembelajaran, insya Allah peserta didik kita akan lebih mudah hafalnya. Lagunya memang perlu kita ulang berkali-kali. Ini syairnya begini. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada di materi 3, yaitu iman kepada Allah, meyakini keberadaan Allah. Kita sampaikan pesannya melalui lagu. Lagunya cukup familiar ya Bapak Ibu ya, yaitu lagu Topi Saya Bundar yang diubah liriknya. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu untuk penyampaian materi di iman kepada Allah. Selanjutnya ada materi cinta Nabi dan Rasul. Lagunya diubah juga liriknya, yaitu satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Selanjutnya ada juga di materi selanjutnya, yaitu Ayo Belajar. Lagunya dari Bila Kau Suka Hati. Bapak Ibu bisa sambil tepuk tangan, anak-anak diajak untuk bertepuk tangan ya. Liriknya begini, bila kau ingin cerdas, ayo belajar. Bila kau ingin pintar, ayo belajar. Bila kau ingin cerdas, bila kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Nah, dan itu bisa diulangi berkali-kali Bapak Ibu, tidak hanya di awal pembelajaran, bisa di tengah-tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran, untuk menyemangati anak-anak lagi, biar mood mereka yang tadinya turun bisa balik lagi ke mood mereka yang awal, yaitu semangat. Selanjutnya di materi sholat. Nah, materi sholat juga kita sampaikan dengan cara bernyanyi Bapak Ibu ya, agar mereka tahu jumlah rakaatnya itu berapa. Lagunya dari lagu Tanjung Perak.
Syairnya begini, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, semua 17 rakaat dilakukan dengan taat. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada di materi terakhir di kelas 1 semester genap ya, di materi 10 yaitu tentang perilaku jujur. Nah, biar anak-anak itu mau berperilaku jujur sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu semua, kita sampaikan lewat lagu, yaitu lagunya Pelangi-Pelangi yang kita ubah syairnya. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, ini saya terapkan Bapak Ibu lagu-lagu tadi, terutama yang rukun iman, rukun Islam, serta perilaku jujur ini setiap awal pembelajaran. Jadi anak-anak paham maksudnya, juga hafal jumlah-jumlah tadi rukun iman, rukun Islam, beserta jumlah malaikat tanpa terasa, tanpa mereka harus melafal secara otodidak, tapi melalui lagu mereka juga paham. Demikianlah Bapak Ibu guru semua, saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk khususnya saya pribadi dan kepada Bapak Ibu semua. Apabila kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.